organisasi tidak hanya bergantung pada modal dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. SDM merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Perusahaan dengan teknologi canggih sekalipun tidak akan berkembang tanpa SDM yang kompeten, kreatif, dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk mengelola tenaga kerja secara optimal. Pengertian SDM menurut para ahli yaitu menurut Hasibuan 2023 yaitu MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Desler 2020, MSDM merupakan proses pemerolehan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan serta mengelola hubungan kerja mereka. Kesimpulannya, MSDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mengelola tenaga kerja, mulai dari perekrutan hingga pengembangan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Yang dimana adanya sejarah perkembangan MSDM ini yaitu era administrasi personalia, fokus pada pencatatan karyawan, era hubungan manusia memperhatikan kesejahteraan pekerja, era MSDM modern yaitu SDM dianggap sebagai aset strategi era digital HR, yang dimana pemanfaatan teknologi seperti HRIS, artikel integrasi, rekrutmen, dan public analytics. Adanya ruang lingkup MSDM yang berupa perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penetapan, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja. Jenis-jenis MSDM ini tergolong dari MSDM operasional yang mengelola aktivitas harian SDM, contohnya yaitu rekrutmen, pengajian, absensi, strategis menghubungkan SDM dengan strategi perusahaan, contohnya talent management. Adanya digital yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM, contohnya online rekrutmen, digital performance, area answer, keunggulannya cepat, efisien, akurat, mengurangi hukuman error. MSDM fungsi manajerialnya planning, organizing, directed, controlling, dan lain-lainnya. Adanya perencanaan SDM. Perencanaan SDM bertujuan menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Manfaat menghindari kekurangan tenaga kerja, mengurangi pengangguran terselubung, efisiensi biaya tenaga kerja. Rekrutmen dan seleksinya merupakan rekrutmen, proses mencari calon karyawan, seleksi, proses memilih kandidat yang terbaik, metode tertulis, wawancara, psikotes, dan assessment center. Adanya pelatihan dan pengembangan pelatihan yaitu meningkatkan keterampilan ketenaga kerjaan saat ini, pengembangan mempersiapkan diri karir masa depan, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun penilaian kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian karyawan, yaitu berupa contoh kualitas kerja, kuantitas kerja, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kompensasi dan benefit. Kompensasi langsung yaitu berupa gaji, upah, dan bonus. Kompensasi tidak langsung berupa asuransi, berupa tunjangan, program pensiun. Manfaat MSDM bagi organisasi: produktivitas meningkat, turnover menurun, kinerja meningkat, loyalitas meningkat, efektivitas organisasi meningkat. Adanya manfaat MSDM bagi karyawan: kepuasan kerja meningkat, kesempatan promosi, pengembangan kompetensi, kesejahteraan lebih baik. Tantangan MSDM saat ini: digitalisasi, globalisasi, generasi Z, remote working, persaingan talenta. Studi kasusnya yaitu tingginya turnover karyawan pada startup. Masalah: karyawan keluar dari waktu singkat, produktivitas menurun, target perusahaan tidak tercapai. Analisis kasus, faktor penyebab yaitu internal, gaji kurang kompetitif, beban kinerja tinggi, kurangnya apresiasi eksternal, banyak perusahaan pesaing, peluang kerja lebih menarik. Solusi MSDM yaitu peningkatan kompensasi, program pelatihan, care path, conflict management, dan reward system. Dampak implementasi solusi yaitu turnover 25%, sesudah turnover 10%, produksi meningkat, kepuasan kinerja meningkat. Perannya, MSDM